ketika seseorang didapati oleh CCTV mengulurkan tangannya ke laci untuk mengambil uang, maka CCTV itu, fakta itu akan menjelaskan dia mencuri uang. Sekalipun pengakuan dia tidak mencuri uang, Bang. Nah, kalau saya lihat, Bang, banyak orang melakukan seperti ini. Tetapi saya bilang, saya jujur mengaku ya, Bang, ya, tidak semua, Bang. Tidak semua. Tapi banyak orang melakukan hal seperti ini. Nah, bukankah sebagai seorang Katolik yang sejati, seharusnya lah Abang memperingatkan jemaat supaya tidak melakukan hal seperti ini. Karena itu tidak biblikal, itu tidak alkitabiah. Begitu. Jangan malah membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berdasarkan Alkitab. Apakah menjadi seorang Katolik maka wajib sujud menyembah patung Maria? Kan tidak. Karena tidak ada di dalam Alkitab. Betul. Kami tidak meminta atau meminta sesuatu kekuatan daripada patung, enggak. Hanya mau untuk menghormati. Kayak saya sujud, ini gini dengar abangku. Kayak ketika saya menghormati orang tua saya, ibu saya berlutut dan cium kakinya kan nggak masalah. Baik. Pertanyaannya sekarang begini, Bang. Kalau misalnya saya, Anda atau siapapun di antara kita bersujud, berlutut menyembah kepada orang tua masih hidup, itu biblikal, Bang. Itu tidak melanggar firman Tuhan. Ya, bagaimana Abraham memberkati anak-anaknya, bagaimana Yakub juga melakukan hal seperti itu. Ia memberkati, memberikan berkat, menumpangkan tangan. Kita berposisi dalam posisi tunduk, menerima berkat. Nggak apa-apa, Bang. Kepada orangnya langsung, bukan kepada patung yang dibuat pabrik, Bang. Saya rasa, Bang, ini adalah akal-akalan para pembuat bisnis patung, Bang. Supaya dibilang sama jemaat, ini adalah Maria. Itu bukan Maria, Bang. Kalau seandainya ada Bunda Maria masih hidup di hadapan saya akan datang, saya akan bersimpuh di hadapan Bunda Maria. Bunda Maria yang diberkati oleh Tuhan, berkatilah saya. Tumpangkanlah tanganmu kepada saya. Berilah berkat kepada saya. Pasti itu akan saya lakukan. Dan semua orang Kristen akan melakukan itu. Masalahnya, Bang, itu bukan Marianya, itu patungnya, Bang. Patungnya. Betul. Seperti itu. Dan orang Katolik, abang tahu nggak doa Salam Maria? Apakah doa di dalam Salam Maria itu disuruh untuk berkati atau meminta sesuatu? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Oke, pertanyaannya sekarang adalah apakah itu di hadapan Maria atau di hadapan patung Maria? Kan patungnya, Bang. Ya, tetapi kan kita bukan sujud atau menyembah atau meminta kepada patung. Gini Bang Edis, maaf ya. Patung itu mau dilempar, mau dihancurkan itu nggak masalah karena jangan salah, Bang. Ada orang yang dipukulin gara-gara dia nganuin patung Maria. Mau saya bacakan beritanya? Kata Rudy Iskariot pernah bilang begini. Buktinya kalau kalian pecahkan patung Maria nggak apa-apa nih. Saya pernah baca satu berita, Bang. Ya, Bang ya. Ada orang dihakimi atau gimana, sebentar ya. Bentar ya, Bang ya. Itu mungkin karena sentimen, karena ketidakterhormatan terhadap contoh gini, Bang. Coba siapa yang berani menghancurkan patungnya Bung Karno? Kan tidak, karena itu salah satu patung yang dihargai, orang yang dihargai kan gitu. Kan mungkin sentimen sebagai manusia saja. Tetapi kalau berbicara tentang iman atau keyakinan atau sujud menyembah, itu nggak ada masalahnya Bang. dengan patung. Bahkan dimatikan loh, Bang, nih. Dimatikan, Bang. Jangan salah, Bang. Saya bacakan beritanya. Kata Rudy kemarin, bukti bahwa orang Katolik tidak menyembah patung Maria. Kalau patung Maria dipecahin, mereka diem aja. Salah, Bang. Salah. Makanya Rudy itu kalau ngomong selalu salah. Perhatikan, Bang ya. Ini kejadian 2013, Bang. Perhatikan. Rusak patung Bunda Maria, pria ini tewas, Bang. Tewas. Bayangin, Bang, tewas, digebukin, Bang. Nih. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya tewas di tempat akibat dihakimi warga desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Iya, Bang. Iya.
ada, kampung Bang. saya itu, Bang. Jadi jangan Nggak abang ada bilang itu. nggak ada. Begitu, Bang. Kejadiannya di kampung saya itu, Bang Edis. Iya, Di antara ini. dua Saya nggak RT. bohong kan? Saya nggak bohong, Bang. Jadi intinya beginilah, Bang ya. Kita harus bisa membedakan patung dengan asli, patung dengan betulan, begitu, Bang. Nggak boleh. Jangankan patung Maria, Bang. Patung Yesus yang diklaim katanya patung Yesus, nggak boleh, Bang. Kita langsung meminta, nggak kepada patungnya, tapi sosok di balik patungnya. Tidak, Bang, tidak bisa begitu. Karena Tuhan tidak diam di patung-patung tersebut. Apalagi patungnya dipercik-percik, nggak bisa, Bang, nggak boleh. Itu tidak alkitabiah. Karena apa? Karena itu rawan, rentan jatuh kepada dosa, Bang. Jatuh kepada salah pengertian. Oke lah, makin nanti kita ngerti. Anak-anak kita, ya kan? Generasi penerus kita, itu yang dijaga. Bahkan batu berukir aja nggak boleh, Bang. Jangan. Makanya ketika kita ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam perjanjian lama, itu batu polos, nggak boleh diukir. Kalau diukir itu bahaya. Begitu. Kenapa? Ada alasannya itu semua, Bang. Makanya jangan kau dirikan patung pahatan, itu nggak boleh, Bang. Karena ketika dipahat, itu sudah membentuk selem atau gambar. Begitu. Kita ini gambar, Bang. Kita ini selem. Kita juga gambar. Gambar daripada dia sang pencipta. Kita nggak boleh begitu, Bang. Itu Alkitab. Alkitab itu nggak sembarangan, Bang. Makanya kalau mau memandang Alkitab dengan benar, harus memandang dari sudut pandang Taurat. Dari sudut pandang pengertian orang-orang Israel. Nggak boleh kita memandang dari sudut pandang Helenisme. Sudut pandang Israel aja masih bisa salah kok. Apalagi dari sudut pandang orang-orang Israel. Orang-orang non-Israel. Orang-orang Helenisme. Orang-orang India. Orang-orang Roma. Nggak bisa. Jatuhnya nanti kepada kesesatan. Makanya saya pernah bilang. Jika engkau ingin paham isi Alkitab. Bacalah Alkitab itu dengan otak, dengan perspektif orang-orang Yahudi. Begitu. Harus begitu, karena kejadiannya di situ, kejadiannya di Israel, Bang. Bukan di Sumedang, bukan di Samosir. Makanya ada satu ayat berbunyi begini. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, telah lahir bagimu Mesias, Tuhan di kota Daud. Kalau orang ini yang baca orang Roma atau orang non-Israel, oh Tuhan berarti Tuhan jadi manusia. Bukan begitu. Kata Tuhan itu merujuk kepada Mesias, Bang. Kata Tuhan itu merujuk kepada Tuan yang dipanggil oleh Daud. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu berada dalam tumpuan kakimu. Jadi ketika malaikat memberitakan kepada para penggembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Tuhan, kata Tuhan itu, kurios di situ, merujuk kepada kurios di Mazmur 110. Bukan Bapa di surga jadi manusia seperti pemahamannya Mika. Bukan begitu. Saya capek ngomong ini sebenarnya, tapi mau gimana? Saya terus menerus begitu. Jadi gini, Bang Edis. Kenapa ini kan perdebatannya kan karena Abang Edis mengeluarkan statement bahwa Yesus itu punya Tuhan dan Tuhan ada 3. Karena ini entah beritanya lengkap atau tidak, saya lihat di beberapa visi orang entah potong-potong kata-katanya Bang Edis. Saya undang sebenarnya orang-orang yang menggoreng-goreng itu, Bang. Saya undang untuk berdebat di mana tidak jelasnya. Begini loh, Bang. Kalau kita berdebat sama orang Kristen, kita nggak mungkin kayak begitu, Bang. Nggak mungkin. Betul. Kita ini lagi debat dengan orang-orang pendebat Muslim. Ya. Nah, mereka itu pengen tambah-tambahan, Bang. Mereka pengen 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau misalnya, Bang, kita tidak mengikuti kemauan mereka, diskusinya itu jadi buntu. Betul. Nah, saya mengikuti kemauan mereka itu. Oke, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Oke. Lalu di mana ada problemnya? Karena itu akan saya permasalahkan dengan di dalam Al-Quran ada 1 tambah 1 juga. Yusuf memiliki 2 rob di situ. Betul. 1 yang Allah, 1 yang ini Al-Aziz. Bagaimana bisa ada 2 rob di situ? Nah,
Itu sebenarnya dengan maksud untuk menyadarkan bahwasanya kalaupun kalian mengatakan di situ ada 3 kurios, 3 tuan atau 3 Tuhan, nggak jadi soal. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan atau tuan atau kurios yang datangnya dari Bapa di surga. Roh Kudus juga tuan, juga Tuhan, juga kurios yang datangnya dari Bapa di surga. Nah, yang dilarang di dalam Alkitab adalah jangan ada padamu Tuhan lain, jangan ada padamu otoritas lain selain daripada saya. Makanya saya katakan, apakah kita ketika kita menaklukkan diri kepada Yesus, maka kita menaklukkan diri kepada satu otoritas lain yang di luar Bapa di surga? Tidak. Tidak. Karena Yesus datang dari Bapa di surga. Gitu, Bang. Tiga-tiganya punya otoritas yang sama. Makanya dalam Alkitab ketiganya itu satu. Tiganya jangan dibuang, Bang. Banyak orang Kristen nggak mau tiganya, maunya satu terus. Makanya Don Ditan dan kawan-kawan bilang, kamu ini makan gorengan 3 tapi ngakunya 1. Nggak, saya maklum kenapa mereka ngomong gitu. Begitu loh. Karena ada apologet yang dia itu punya metode yang tidak begitu efektif. Begitu. Pokoknya satu. Yang nggak juga. Nggak boleh kita ingkari itu bahwa itu bersama dan terpisah. Bersamanya tidak kita ingkari, terpisahnya juga tidak bisa kita ingkari, Bang. Makanya kemarin saya berdebat dengan Romo Cafe. Ya kan? Apakah Yesus sendiri? Yang saya tanya Yesus sendiri, bukan Yesus sendirinya. Yang saya tanya itu begini loh. Apakah Yesus punya Tuhan? Tentu ketika saya berkata apakah Yesus punya Tuhan, tentu Yesus sendiri. Bukan Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan. Makanya diskusinya jadi nggak nyambung. Lalu dia bilang, kamu tidak percaya Yesus bersama Bapa? Loh, pertanyaan saya, ketika Yesus disalibkan, apakah Bapa ikut disalibkan? Coba saya tanya sama Abang. Tidak. Tidak. Berarti Yesus sendiri atau bersama-sama dengan Bapa disalibkan? Yesus sendiri, yang disalibkan kan tubuh Yesus, bukan. Nah, nanti dibilang sesat sama RK karena Yesus sendiri. Kan nggak nyambung gitu loh. Diskusinya jadi nggak nyambung dan tidak bermutu. Padahal bukan itu yang sedang dimaksud dalam perdiskusian. Makanya pentingnya menjadi netizen yang cerdas. Begitu loh. Jadilah netizen yang melihat secara utuh sesuatu yang terjadi. Begitu, Bang. Sama seperti saya bilang masalah poligami. Coba lihat video utuhnya. Kenapa saya bisa berkata begitu? Itu bahasa-bahasa sarkas terhadap orang-orang apologet karbitan yang mengatakan bahwa poligami itu ajaran sesat. Kalau engkau baru terjun ke dunia apologet, bilang begini, Tuhan yang mengizinkan poligami Tuhan yang sesat. Kau bunuh diri, bilang begitu itu bunuh diri. Begitu loh. Karena dalam hal-hal tertentu di dalam Alkitab, Tuhan itu mengizinkan poligami. Dalam hal tertentu. Contoh. Itu untuk bom-bom. Ya, untuk bom-bom itu. Karena mereka nggak tahu isi ayat itu. Begitu. Karena mereka ini tidak pernah baca Alkitab, Bang, berapologet. Jadi mereka berapologet itu modal apa? Pengen dapat gift. Begitu. Sebenarnya kan dari sudut pandang saya, Abang, apologet lain kayak Bang RK, siapa-siapa lagi, itu kan sebenarnya memberitakan kebenaran tetapi dengan cara yang berbeda. Betul, Bang. Itulah yang saya bilang. Pada waktu itu banyak orang yang dia itu nggak suka dengan cara saya. Nggak boleh, caranya harus gini. Loh, sekarang begini, Anda pakai cara begitu efektif nggak? Anda pakai begitu buka komal, buka room begini, ada nggak? Ada nggak ini? Bahkan orang pada ngomong, nggak masuk akal ajarannya. Bagaimana mungkin, Bang? Dia dengan menggunakan cara dia yang menurut dia efektif, ternyata malah yang nonton 90 orang. Sedangkan saya pakai cara yang berbeda dengan dia malah ribuan orang. Lalu dia mengatakan, cara Anda tidak efektif, pakai cara saya. Ini cermin ada di mana? Gitu loh. Saya boleh tanya satu pertanyaan ke Abang Edis enggak?
Kalau Abang Edis itu mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri atau bukan? Oh jelas dong, di dalam Alkitab itu, di dalam acara ini itu terus kita katakan Yesus adalah kenapa? Tuhan, Yesus adalah Allah. Tetapi, Kenapa saya potong sedikit. Kenapa Bang Erkan dan yang lain, Bang Yosef mengatakan bahwa Abang itu sesat? Padahal Abang mengakui itu. karena caper bang, cari perhatian. Jadi penonton yang 8.400 ini mampirlah ke channel saya lah. Itu intinya bang. Intinya itu. Tapi mereka ingin dengan cara yang culas gitu loh. Makanya sering banyak orang lapor begini. Edis, apa? 6 bulan yang lalu kurang lebih. Kalau kamu siaran, waktu mereka siaran, penonton mereka itu habis pindah ke kamu katanya. Oh gitu ceritanya. Itu bang, penyebabnya itu di situ. Makanya waktu mereka siaran ada 1.500, ada 2.000. Terus saya live begitu, turun penontonnya jadi 400. Pindah ke Edis TV semua. Nah akhirnya mulai dari situ mereka jealous. Itu sebabnya bang. Dari situ saya ngerti kok duduk perkaranya. Boleh saya sarankan, kalau boleh Abang kembali kepada pemberitaan awal bahwa Baik, memang itu bang. saya jangan potong dulu. Tangkislah orang-orang yang menyerang keimanan kita, kayak tidak menerima Yesus disalibkan, lawanlah mereka dengan cara Bang Edis dan berhentilah melawan. Artinya masalah yang terjadi antara Bang Edis dengan orang Katolik itu hanya terjadi artinya di dalam rumah tangga kita sendiri. Jangan sampai Abang bawa terus ke debat begini kan tertawain orang kan. Ya, saya mengetahui dan saya merasakan itu bahwa orang-orang ya kadrun-kadrun itu euforia dengan kesenangan semu begitu. Mereka sedang tertawa itulah. Itu sudah Edis dengan RK sudah berantem, Edis dengan Yosef sudah dengan Romo Cafe sudah berantem. Itu makanya pertanyaan saya. Sementara Romo Cafe menjelaskan itu secara mengajarkan dengan cara yang sangat lain daripada sebelumnya. Saya lihat Bang Edis, saya nonton Bang Edis dan Bang RK pakai cara yang berbeda lagi untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, tapi intinya begini kok Bang. Sebenarnya memang harus dipertemukan atau diatur jadwal begitu. Karena saya naik ke channel mereka ini kan channel kecil-kecil Bang, ya kan? Nah, kalau saya naik pakai channel saya yang besar, itu akan membuat apa? Membuat mereka senang. Rame dong. Karena kalau saya naik ke mereka tadinya yang nonton misalnya 17 orang gitu ya. Saya naik langsung naik jadi 500. Gitu kan? Iya. Si Romo itu Bang, di tempat Romo itu waktu itu 700 orang Bang. Yang nonton tuh 700. Saya naik langsung 7.000 orang. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya masuk jebakan Batman ini. Masuk jebakan Batman. Karena begini Bang, saya melihat itu seperti tim sepak bola yang nothing tulus. Misalnya klub misalnya kecamatan Jatinegara, ya kan? Klub bola kecamatan Jatinegara menghadapi Manchester United. Oh ya kalah ya nggak apa-apa, wajar. Tapi itu akan membuat kecamatan Jatinegara jadi terkenal. Nah, banyak orang yang nyaran saya begitu Bang. Jangan kau naik ke channel mereka. Nanti channel mereka tambah besar, nggak usah. Nah, makanya memang kita harus bikinlah channel pals, channel bodong, channel anu untuk jadi Edis TV gitu Bang. Ini Bang Edis, kalau Abang naik ke sana pakai akun Abang itu nggak apa-apa, menyumbangkan kebaikan untuk sesama seiman kan nggak apa-apa. Iya, tapi nggak dikasih ngomong Bang. Saya baru ngomong sedikit langsung bisukan, takut Bang. Karena suara saya itu sangat menggetarkan dan sangat menggoncang panggung mereka Bang. Rontok semua iman mereka nanti. Jadi seolah-olah Abang ya nanti saya naik ke sana saya akan kasih efek yang besar untuk akun mereka. Gak apa-apa kan nyumbangkan kebaikan sedikit demi
demi kawan-kawan seiman kan nggak masalah. Baiklah, kapan-kapan lah saya pertimbangkan lagi Bang ya. Oke Bang, gitu aja ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Tetap semangat Bang Edis, tetap semangat mengabarkan kebenaran. Kalau bisa jangan lagi yang berantem antara kita kan kurang, kayaknya kurang baik gitu loh Bang. Baik, terima kasih Bang ya. Saya turunkan Bang ya.